pagi Kak Bet. Selamat pagi Kak Oti. Ih, ada yang udah kenal belum? Ayo, yang di rumah. Kayaknya belum pada kenal. Iya, belum Kak. kenal ya. Iya, kenalan dulu kali ya Kak. Iya. Nah, pagi ini Kak Oti bersama Kakak Bet. Halo, salam kenal adik-adik. Nah, adik-adik kita mau cek nih Kak. Hari ini ya, kita cek dulu ya. Adik-adik udah siap? Udah siap? Wah, udah belum Kak? Udah ya? Udah dong, Udah udah cantik-cantik, udah cakep-cakep, ganteng-ganteng Kak. pastinya juga ya. Nah, kita mau ingetin dulu nih sebelum kita mulai ya Kak. Kita mesti ingetin, jangan lupa siapin apa Kak? Ayo, satu Alkitab. Iya. Yang kedua apa Kak? Yang kedua Kidung cerianya Kidung Kak. ceria. Iya. Terus yang ketiga, Nah, paling ini. penting nih. Persembahan ya. Udah siap? Oh, udah siap Udah. semua Kak. Itu siapa tuh? Jangan dimasukin ke kantong ya. Nanti mau jajan ya. Iya, jangan Nggak boleh dong. ya. Udah buat Tuhan ya persembahannya. Nah, adik-adik, kita mau ucapkan terima kasih nih. Ya, buat siapa aja Kak? Buat siapa mama, ya? Buat mama, papa, buat papa, opa, kakek, om, tante, iya. semuanya Iya, ya Kak. semuanya yang sudah mendampingi adik-adik untuk ibadah impa pada hari Minggu ini. Iya. Nah, Kak, kita berdua aja nih. Oh, enggak dong. Enggak, ada Pasti siapa kita lagi berdua Kak? dong. Ada siapa lagi? Ada siapa ya? Kita panggilin aja gimana Kak? Boleh. Kita panggil dulu pelayan firman hari ini. Siapa ya? Siapa ya? Ada yang Ayo. bisa tebak? Ada yang bisa Ayo. tebak? Ayo, siapa Siapa Kak? ya? Kak Restika. Hai Kakak. Apa kabar Kak? Sehat? Sehat dong, luar biasa untuk memuji nama Tuhan, bener ya? Amin. Betul. Amin, puji Nah, Tuhan. panggil lagi Kak. Ada pemain musiknya Kak. Ada Kak Novi. Hai Kak Novi. Halo Kak Novi. Halo. Ayo. Cantik Dan banget. satu lagi jangan lupa. Siapa ya? Yang bantuin kita nyanyi Kak. Ada singernya Kak Agnes. Hai, Kak. Kak Agnes. Nah, kakak-kakak, kita mau ngucapin ya selamat ulang tahun buat adik-adik yang sudah merayakan ulang tahunnya di minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa denger-dengeran ya sama mama papa di rumah. Nah, kakak-kakak boleh balik lagi ya. Iya, udah. Nanti ya Kak, pelayan Betul firmannya. sekali. Temenin aku ya Kak, singernya. Ayo selamat Nayani. Kak, majuan Kak. Oke. Langsung sepi ya, Kak? Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita mau lanjut, mau nyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Yuk berdiri. Terbentang ladang
ditunggu-tunggu nih sama adik-adik. Wah, Yang minggu apa lalu tuh? Apa yang tuh? sudah datang ke Bethesda, gereja Bethesda dan Dan gereja Marunda. Marundalen. Aktivitasnya nih. Yuk kita lihat. Yuk, yuk, yuk. Nah, Kak, wah, apalagi Kak? Aktivitas udah, ucapan selamat ulang tahun udah. Udah. Kita mau nyanyi Mau kali nyanyi ini ya. ngapain ya kita ya, Kak? Nyanyi lagunya apa Nyanyinya ya, Kak? sambil olahraga kali ya, Kak? Boleh kita bangkit berdiri berdiri, ya berdiri, adik-adik berdiri, ya. berdiri. Berdiri semuanya. Kita mau menyanyi lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Ikutin ya gerakannya Kakak Oti dan Kakak Beb. Yuk, ikut yuk. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Udah ya Kak ya. Aduh Kak, saya ngos-ngosan loh ya, Kakak Oti. capek ya. Iya. Harus gitu pagi-pagi Iya, Kak, biar semangat. 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 Oh, iya benar. Aduh, Nah, hari ini semangat Oti banget. seneng banget nih sama Kabel. Semangat banget. Harus banget. Nah, kita mau ikut ya. Kita mau langsung ya. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik boleh duduk dulu, duduk. Kita mengambil saat teduh. Ya, adik-adik sudah siap? Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar
adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita akan berdoa dipimpin oleh teman-teman adik-adik dari Rayon Cikijang. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami di dalam segala minggu ini. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga ibadahnya berjalan lancar. Kami sudah berdoa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur dari teman kita dari Rayon Sunter. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita akan meresponi pembacaan Mazmur dari Kidung Ceria 138, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di kesempatan yang cerah ini kembali hadir hamba-Mu untuk memberikan firman Tuhan melalui ibadah IMPA di minggu ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan firman kepada adik-adik kami, dan berkati adik-adik kami supaya adik-adik kami lebih fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Wah, pasti luar biasa ya. Gak bosan-bosannya ya ketemu kakak-kakak lain yang lain dan Kak Restika juga pastinya minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat dulu yuk ayat hafalan minggu lalu. Ini dia ayat hafalan minggu lalu. Pasal 40 ayatnya yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Titus 1 ayat 1-4. Demikian bunyinya. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, Kak Restika punya 2 gelas plastik. Adik-adik penasaran ya? Nih, yang pertama gelas plastik yang sebelah kanan Kak Restika. Yang kedua, gelas plastik di sebelah kiri Kak Restika. Di 2 gelas plastik ini ada tulisan nih, ada perbuatan jahat. Ya, jahat.
Sebelah kiri Kak Restika ada tulisan perbuatan baik. Sudah? Nah, adik-adik, kita mulai nih. Tadi yang Kak Restika bilang ya, ketika adik ditanya, siapa yang di sini suka berbohong? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang suka membantu orang tua? Boleh tunjuk tangan juga. Siap ya? Siapa yang di sini suka mencuri? Wah, tidak ada. Berarti adik-adik memilih yang gelas kiri. Kita isi nih. Kalau perbuatan baik, kita isi nih penuh dengan ada gambar. Ya. Ada gambar bintang, bunga, kita tempel. Nih. Kita tempel di gelas yang baik. Nah, karena tadi tidak ada yang suka mencuri, kita tempel di gelas yang baik. Selanjutnya, siapa yang di sini suka berbohong? Mana ya, kira-kira ya? Wah, ada tuh. Wah, kalau suka berbohong, ditempel di mana? Betul, di gelas yang jahat ya, perbuatan yang buruk. Nah, kita tempel perbuatan yang buruk. Lagi, siapa yang di sini suka berdoa sebelum makan, pada saat ibadah impa? Wah, ternyata pada tunjuk tangan semua, banyak sekali. Kita tempel lagi ya. Nih, kalau perbuatan yang baik, penuh sekali nih adik-adik. Dengan ada permen juga nih. Kak punya permen. Wah, penuh dengan permen yang banyak sekali. Nih. Banyak sekali ya. Ada bintang-bintangnya, ada permennya yang diisi. Wah. Wah, kita seneng ini. Nah, adik-adik, ternyata tadi yang Kak Restika tanyain, yang suka mencuri, yang suka berbohong, yang suka membantu orang tua, ternyata lebih banyak yang suka berkata jujur. Wah, di perbuatan yang baik. Lihat, banyak sekali, ada bintangnya, ada bunganya, dan dihiasi dengan permen. Kita lihat nih, yang satu lagi, gelas plastik nih. Tadi ada yang pernah mencuri. Ternyata cuma ada satu. Tadi ya, lihat. Dia dihiasi cuma satu bunga. Dan dia nggak dibanyakin permen ya. Wah, kalau Kak Restika tanya, adik-adik lebih suka yang mana? Perbuatan baik
perbuatan yang jahat. Wah, ternyata pada menuju ke yang di sebelah kanan Karestika. Wah, berarti yang perbuatan baik adik-adik harus melakukan ya. Ketika adik-adik melakukan suka berdoa, tidak berbohong, tidak mencuri, membantu orang tua, inilah hasilnya. Ya, dihiasi dengan berbagai banyak hiasan dan di dalamnya ada permen. Nah, seperti cerita minggu ini. Siapa yang sudah tahu cerita minggu ini? Karestika mau cerita tentang apa ya? Coba dengar. Wah, nggak ada yang tahu ternyata. Nah, Karestika ingin bercerita ada satu tokoh Alkitab. Kira-kira siapa ya? Dia suka membunuh. Aduh, serem banget. Dia suka menyiksa banyak orang. Siapa ya? Ada yang tahu? Betul. Paulus. Wah, hebat sekali. Nah, Paulus ini seorang yang sangat pintar. Dia seorang yang bijaksana juga. Dia adalah orang terpandang di kalangan Yahudi. Paulus pergi nih, dia ke imam besar. Dia minta izin sama imam untuk pergi ke kota Damsyik. Kira-kira ngapain ya dia ke kota Damsyik ya? Ternyata dia ingin menganiaya pengikut Kristus, baik perempuan maupun laki-laki. Karestika jadi takut. Ya, nanti ketemu Paulus dibunuh lagi. Nah, ketika imam besar mengizinkan dia pergi ke kota Damsyik nih, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada cahaya terang. Wah, ada cahaya terang adik-adik. Dan Paulus bersama rekan-rekannya ke kota Damsyik menggunakan kuda ya. Dia pergi bersama-sama rekan-rekannya untuk kota Damsyik. Dan yang tadi Karestika bilang tiba-tiba ada cahaya terang. Di situ tiba-tiba ada suara. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Paulus bingung. Ini ada suara tapi tidak ada manusianya, nggak ada wujudnya. Ada lagi suaranya. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Ternyata yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Ternyata siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Sempat Paulus bertanya, siapakah kamu? Gak ada yang jawab ya. Tiba-tiba kaget nih Saulus. Dan itu ternyata suara Tuhan Yesus. Saulus kaget. Nah, ketika dia terkaget mendengar suara Tuhan Yesus, jatuhlah Saulus ke bawah. Dan
Saulus mengalami apa? Buta. Waduh, mengalami buta. Itu sih karena dia suka membunuh, menganiaya pengikut Kristus, baik perempuan maupun laki-laki. Dan akhirnya Tuhan Yesus seketika mengurapi Ananias. Ketika Ananias tertidur, dengan sepenglihatan Ananias, dia mendengar suara Tuhan. Hai Ananias, kamu harus pergi jalan lurus ke rumah Yudas. Di situ kau bertemu dengan Saulus. Akhirnya Ananias pergi untuk melihat Saulus. Dan apa yang dilakukan oleh Ananias? Ananias mengejek ketika Saulus buta? Ananias menghina? Tidak. Ananias berdoa. Ya, dia berdoa untuk Saulus yang buta. Apa kata Ananias untuk Saulus? Hai Saulus, ini kata berdasarkan dengan Tuhan Yesus, aku akan memakai Saulus untuk menjadi pelayan aku. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, dia akan menjadi pelayan Tuhan. Nah, dan dengan berdoa, Saulus juga meminta Tuhan Roh Kudus untuk menyembuhkan Saulus sehingga dia bisa melihat kembali. Dan apa kata Tuhan? Dia akan menjadi pelayanku. Terus Ananias bingung, Tuhan, dia kan orang jahat, dia kan orang yang membunuh, kenapa engkau memakai dia sebagai pelayanmu? Nah, adik-adik, ketika Saulus membunuh, ketika Saulus gak suka nih dengan pengikut Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap mengutus dan memilih Saulus menjadi pelayan Tuhan. Wah, Tuhan tidak pernah memberikan hukuman. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ya. Nah, ketika Saulus sudah bisa melihat, akhirnya Saulus nih yang sudah berbuat jahat, yang sudah membunuh, sudah menyiksa orang pengikut Kristus dan yang lainnya di bangsa Yahudi, apa yang dilakukan Saulus? Dia bertobat. Wah, Saulus bertobat karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang pertama. Dan dia sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai pelayan Tuhan. Wah, akhirnya Tuhan Yesus baik sekali ya. Itu adalah cerita tentang Paulus. Sebelum yang dinamakan Paulus, dia jadi bernama Saulus ya. Ketika dia sudah dirubah menjadi namanya Paulus, disitulah Paulus bertobat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah karistika menggambarkan ada perbuatan baik, perbuatan jahat. Nah, tadi perbuatan baik dipenuhi dengan hiasan.
di dalamnya juga ada permen. Ini ya, penuh sekali hiasannya. Sama seperti tadi ya adik-adik, Saulus ketika dia sudah menyiksa banyak orang, membunuh, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap memilih Saulus untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Akhirnya Saulus bersama Titus ya, dia menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang punya pengharapan yang luar biasa. Dan mereka pergi ke Pulau Kreta ya adik-adik. Di sana mereka untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan pertobatan pada orang-orang di Pulau Kreta. Akhirnya di sana pun juga banyak orang-orang yang sudah bertobat. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus. Di sini Kak Restika juga ingin adik-adik, ketika adik-adik pernah berbohong, pernah mencuri, pernah berkata kasar sama orang tua, adik-adik juga bisa merubah diri adik-adik supaya berkata jujur, tidak berkata kasar dengan orang tua, ya, tidak boleh mencuri. Itulah firman Tuhan yang ingin Kak Restika sampaikan minggu ini. Semoga apa yang Kak Restika berikan, apa yang Kak Restika sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Nah, aktivitasnya Kak Restika ingin membagi ketiga kategori. Anak tanggung bisa membuat hiasan dinding. Nah, ini contohnya ya. Hiasan dinding. Anak tanggung bisa menulis ayat Alkitab, bisa menulis perbuatan baik, ya, bisa menulis kata-kata yang mutiara, misalkan Tuhan baik sekarang, besok, selamanya. Ya, seperti yang digambar di atas adik-adik ya. Ini untuk anak tanggung. Terus anak kecil, Kak Restika mau anak kecil buat seperti kartu. Ini contoh yang Kak Restika buat ya. Ini aku Tuhan. Sudah? Di tengahnya ada penuh dengan cinta. Ya. Adik-adik bisa menempel gambar atau foto adik-adik. Misalkan adik-adik sedang berdoa, ya. Adik-adik mau berkata jujur. Nih, Kak Restika contohnya gambar ini. Ya, ada seorang anak yang melakukan atau ingin berkata yang jujur. Terus sama anak yang sedang membantu orang tua. Nah, adik-adik bisa depannya menggunakan hiasan seperti ini. Sudah? Dan untuk anak balita, Kak Restika kirim gambar yang seperti yang di atas, ya. Nanti anak balita boleh dicontreng mana yang perbuatan baik, mana yang perbuatan buruk, nanti boleh diwarnain. Sudah? Ya. Ketiga kategori ini adik-adik foto seperti biasa, nanti dikumpulkan hari Rabu jam 23.59. Nanti adik-adik boleh foto dan kirimkan ke kakak rayon masing-masing. Ya. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan kita buka dari Matius 5 ayat 16. Yuk kita buka Matius 5 ayat 16. Sudah dibuka? Kita baca sama-sama ya.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, jadi ayat hafalan ini untuk minggu depan. Demikianlah firman Tuhan. Semoga yang Kak Rasika tadi berikan ya tidak hanya didengar saja ya adik-adik. Adik-adik boleh dilakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Sekarang tibalah kita meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar dari Kak Restika dengan menyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Yuk kita berdiri lagi kali ya Kak. Biar semangat ya Kak. Berdiri. Ada gerakannya ya Kak ya? Ada, jadi adik-adik yang di rumah harus ikutin ya biar kita olahraga. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya ajari anak Tuhan pelayan umat-Nya. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita sudah dengar tadi firman Tuhan ya. Kita satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih karena minggu ini kami sudah mengikuti ibadah IMPA secara online Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan mengurapi Roh Kudus-Mu untuk adik-adik kami yang tadi hamba berikan untuk adik-adik kami mengenai cerita Paulus Tuhan. Paulus yang sudah bertobat dan dia ingin kembali lagi untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah adik-adik kami boleh mengerti dan dilakukan oleh setiap hari. Adik-adik kami tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berkata kasar kepada orang tua. Kami yakin bahwa Tuhan selalu mengurapi adik-adik kami. Berkati juga untuk papa mama yang selalu setia Tuhan untuk mendampingi adik-adik kami, terutama untuk ibadah IMPA secara online Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, umur panjang Tuhan. Kau sertai dalam pekerjaan orang tua, oma, opa, dalam kehidupan mereka secara masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak layan di GPIB Petra Tuhan, khususnya untuk PA yang selalu setia melayani-Mu Tuhan untuk memberikan firman untuk adik-adik kami. Berkati kami masing-masing Tuhan, baik pekerjaan kami, berikan kami kesehatan. Secara pribadi kami selalu ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kesembuhan, Kau urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau pimpin mereka Tuhan, biarlah obat-obatan, baik dokter, perawat dan yang lainnya Tuhan, Kau bantu untuk menangani pasien-pasien yang baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing Tuhan. Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan, Kau mengurapi mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman, tentram, dan hindarkanlah dari segala kejahatan Tuhan. Kau berkati Presiden Jokowi dan
aparat yang lainnya Tuhan, Kau pimpin mereka Tuhan, biarlah mereka bisa memimpin bangsa ini dan lepas dari segala penyakit Tuhan, khususnya untuk COVID-19. Ya Tuhan, biarlah adik-adik kami selalu setia untuk mengikuti ibadah IMPA secara online minggu depan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ini surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita sudah tiba untuk persembahan adik-adik. Nah, kita siapkan ya, mana tadi? Ayo, jangan dimasukin ke kantongnya. Enggak, Kak. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Iya. Nah, adik-adik, uang persembahannya boleh dititipkan buat mama papa, boleh dibawa langsung ke gereja atau ditransfer nih, di sini nih ya. Oke, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria berapa, Kak? Kidung Ceria 356, ku beri persembahan. Oke. Kanovi. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil muji Yesus, Juru Selamatku. Nah, adik-adik, doa persembahan akan dibawakan oleh anak dari Rayon Petra. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sholat Minggu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini, supaya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kak, nggak salah. Udah terakhir nih, Kak. Iya, Kita akan sedih menyanyi banget, ya lagu penutup ya. Iya. Dari berapa, Kak? Kidung Ceria Kidung berapa? Ceria 223, Tuhan kau memanggil aku. Kanovi. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pemimpinku, aku siap mendengar. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah ingin mengakhiri ibadah. Kita akan doa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan di kesempatan di minggu ini kami sudah selesai untuk beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau rapi juga adik-adik kami untuk senantiasa mengikuti ibadah IMPA. Kau selalu mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh adik-adik kami. Kau berkati dalam
pelajarannya Tuhan, Kau berkati masa tumbuh kembangnya Tuhan, dan orang tuanya Tuhan yang selalu setia Tuhan. Tuhan, terima kasih hamba bisa memberikan firman untuk adik-adik kami, sertai hamba Tuhan dan kakak-kakak layan Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan dalam setiap kami pribadi masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih untuk segalanya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh baik, biarlah apa yang kami lakukan ingin untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati seluruh jemaat juga di GPB Petra Tuhan yang selalu setia untuk mengikuti dalam persekutuan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Wah, udah selesai ternyata kita, Kak. Nggak kerasa banget Iya. ya Kak, sedih banget. Mau berpisah lagi nih sama adik-adik. Iya, jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dan Betul. aktivitasnya dari Karestika tadi. Betul. Paling dikerjain. lambat kapan, Kak? Paling lambat Dikumpulin hari Rabu. kapan? Hari Rabu. Iya, hari Rabu jam 23.59 paling Nah, telat ya. Jangan sampai telat. Dicatat ya adik-adik, ditulis biar Iya. ingat ya, biar ingat, nggak lupa. Biar nggak lupa. Nanti dikirim langsung ke kakak layannya ya. Ditunggu ya adik-adik. Ditunggu. Nah, Kak, jangan lupa kita mau ingetin nih buat adik-adik, minggu depan masih ada ibadah online-nya. Jam berapa, Kak? Jam Mulainya? berapa ya? Jam 8 pagi. Iya, jam 8 pagi ketemu lagi kita ya. Olahraga lagi ya Kak ya. Iya, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama teman-teman yang lain, walaupun masih secara Iya. online ya Kak. Iya, dan sekarang Kak Oti sama Kakak Bet mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.